Budaya, salam kebajikan. Saya Adinka Pertama Lutfi, saya Leila Nur Fadila. Di video vlog kali ini, kita sedang berada di Museum Musik Indonesia. Yuk, simak video berikut ini. Museum Musik Indonesia bermula dari komunitas pecinta musik kayu tangan yang mendirikan Galeri Malang Bernyanyi pada tahun 2019. Berkat koleksi yang terus bertambah dari sumbangan masyarakat, galeri ini bertransformasi dan diresmikan sebagai museum musik pertama di Indonesia oleh Bekraf Republik Indonesia pada 19 November 2016. Perjalanan panjang terbentuknya museum musik satu-satunya di Indonesia ini dirangkum dalam rincian berikut ini. 1970 berawal dari eksistensi kelompok kayu tangan, sebuah wadah berkumpulnya organisator, seni dan kolektor musik di Malang. 2009, komunitas ini resmi mendirikan Galeri Malang Bernyanyi dengan koleksi awal sekitar 2000 media rekaman fisik. Pendiri utamanya antara lain Pongky Pamungkas dan Hengky Herwanto. 2015 sampai dengan 2016. Karena koleksi yang membludak, galeri ini bertransformasi menjadi Yayasan Museum Musik Indonesia. Pada 19 November 2016, Museum Musik Indonesia diresmikan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Malang. Koleksi saat ini, Museum Musik Indonesia kini menyimpan lebih dari 26 koleksi musik. Koleksi tersebut meliputi piringan hitam, ribuan kaset, CD, alat musik tradisional, hingga majalah dan poster lawas dari musisi lokal dan mancanegara. Sebagian besar koleksi ini diperoleh dari sumbangan para pecinta musik, media rekaman fisik. Terdapat puluhan ribu piringan hitam termasuk rilisan tahun 1924, kaset dari era 1950-an, serta CD atau DVD dari berbagai genre seperti pop, jazz, hingga lagu daerah, memorabilia musisi, benda-benda bersejarah seperti kostum panggung artis, foto, dan poster musisi ternama, alat musik, aneka alat musik modern, gitar, keyboard, drum, dan alat musik tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Media literasi musik, koleksi cetak berupa buku, clipping, dan majalah musik lawas maupun terkini. Sasando adalah alat musik tradisional petik yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Namun, sasando sendiri dalam bahasa Rote berarti alat yang bergetar atau berbunyi. Sejarah dan legenda penemuan berdasarkan tradisi lisan dan sejarah lokal, terdapat beberapa versi mengenai penemu sasando. Yang pertama, versi Sangguana.
legenda paling populer. Sasando diyakini ditemukan oleh seseorang pemuda bernama Sangguana. Kisahnya bermula saat ia terdampar di Pulau Undana dan jatuh cinta pada putri raja setempat. Sang raja memberikan syarat agar Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Sangguana kemudian bermimpi memainkan alat musik indah dari daun lontar. Terinspirasi dari mimpi yang datang berulang kali tersebut, ia menciptakan sasando, versi pupuk Soroba abad ke-13. Versi lain menyebutkan penemuan adalah pupuk Soroba pada abad ke-13. Ia terinspirasi setelah melihat seekor laba-laba besar sedang menyulam jaring di daun pohon lontar yang menghasilkan bunyi indah saat tertiup angin atau disentuh. Lunggi Lain dan Balok Amasina. Ada pula cerita tentang dua sahabat gembala bernama Lunggi Lain dan Balok Amasina. Saat sedang membuat wadah air dan daun lontar, mereka menemukan bahwa serat daun lontar yang dikecangkan dapat mengeluarkan bunyi merdu saat dipetik, yang kemudian menginspirasi mereka untuk mengembangkan alat musik tersebut. Perkembangan alat musik. Meskipun beberapa sumber menyebutkan sasando sudah dikenal sejak abad ke-7, instrumen ini terus berevolusi. Awalnya sasando memiliki jumlah dawa yang bervariasi antara 9 hingga 52 tali dengan nada pentatoni. Pada masa modern, dikenal beberapa jenis sasando seperti sasando gong tradisional, sasando biola, diatonis, dan sasando elektrik. Salah satu tokoh yang dikenal sebagai maestro dan pengrajin sasando modern yang membawa alat ini ke kancah internasional adalah keluarga almarhum Jeremias August Bach. Cangkang siput laut raksasa yang dikenal dengan nama Australian Trumpet. Cangkang ini sering dipamerkan di museum karena memegang rekor sebagai salah satu cangkang siput laut terbesar di dunia. Identifikasi ilmiah. Spesialis ini pertama kali dideskripsikan secara resmi oleh ilmuwan ternama Carl Linnaeus pada tahun 1758. Awalnya ia memberinya nama Murex aruanus. Aruanus merujuk pada Kepulauan Aru di Indonesia, salah satu habitat asli di mana spesimen ini sering ditemukan. Selain di perairan Australia, utara dan Papua Nugini, habitat asal siput ini hidup di dasar laut berpasir pada kedalaman hingga 30 meter di perairan tropis Indo-Pasifik. Karakteristik dan fungsi. Ukuran raksasa, cangkangnya dapat tumbuh hingga sepanjang 72 sampai 91 cm dengan berat hewan hidup mencapai 18 kg. Ini menjadikannya moluska gastropoda terbesar yang masih hidup saat ini. Fungsi alami cangkang keras ini berfungsi sebagai pelindung tubuh lunak siput dan predator di alam liar. Hewan ini sendiri adalah predator yang memangsa cacing laut besar. Fungsinya alat musik trompet karena bentuknya yang spiral dan besar. Secara historis, beberapa budaya masyarakat pesisir menggunakan cangkang berupa sebagai alat musik tiup atau trompet sinyal. Benda pajangan. Karena keindahan dan kelangan ukurannya, cangkang ini menjadi koleksi berharga di museum sejarah alam atau pajangan dekoratif mewah. Cangkang ini biasanya diletakkan dalam kotak kaca seperti di Museum Musik Indonesia. Trompet Sunda, sebuah waditra alat musik tiup tradisional khas Jawa Barat yang umumnya terbuat dari kayu dan memiliki 7 lubang nada.
Akar budaya trompet Sunda dipercaya telah ada sejak zaman Kerajaan Sunda dan berakar dari pengaruh budaya lokal seperti interaksi dengan kebudayaan luar yang masuk ke wilayah Tatar Sunda. Etimologi nama trompet secara onomatope berasal dari bunyi yang dihasilkan, yaitu pet pet pet. Kata ini juga sering dikaitkan dengan gabungan kata tala, jantung, dan 4 sumber bunyi, sehingga berarti 4 yang menjadi jantung suara. Sumber bunyi suara trompet berasal dari 4, yaitu lidah peniup yang biasanya terbuat dari potongan lembaran daun kelapa sering atau daun enau yang dilipat beripit. Fungsi dan masyarakat. Alat musik ini memiliki peran vital dalam berbagai lapisan budaya Sunda. Pengiring kesenian berfungsi sebagai pembawa melodi utama dalam berbagai petunjuk rakyat, seperti pencaksilat, singgaan, kuda renggong, adu domba, dan kesenian panjang. Hiburan dan emosional digunakan sebagai sarana hiburan dalam acara pernikahan adat, seperti alat untuk mengekspresikan emosi, baik perasaan gembira maupun duka. Upacara ritual. Pada masa lalu, trompet dianggap sakral dan digunakan dalam upacara keagamaan atau prosesi adat di lingkungan kerajaan. Penemu dan pelestarian. Secara historis, tidak ada satu individu spesifik yang tercatat sebagai penemu tunggal karena alat ini berkembang secara komunal sebagai bagian dari evolusi budaya Sunda. Namun, pelestariannya terus dijaga oleh para pengrajin dan seniman seperti Ubah Uhi di Cipadung, Bandung, yang dikenal sebagai membuat trompet kesenian daerah, Mang Ardi Permana, dan Kang Wawan Gunawan, pengrajin yang terus memproduksi trompet pencak di wilayah Bandung. Seruling bambu, salah satu instrumen musik tiup tertua dan paling populer di Nusantara maupun dunia. Zaman purba, instrumen jenis seruling diperkirakan sudah ada sejak zaman purba, sekitar 40 tahun lalu. Versi paling awal biasanya dibuat dari tulang hewan atau gading gajah purba. Perkembangan di Asia. Di Tiongkok, seruling bambu melintang sudah muncul sekitar 7.000 tahun yang lalu. Di Korea, alat musik berupa yang disebut piring masuk melalui jalur Tiongkok. Pada zaman 3 kerajaan di Indonesia, seruling bambu telah dimainkan di berbagai daerah di Indonesia sejak masa lampau. Contohnya di Minahasa, seruling bambu mulai diperkenalkan secara sistematis di sekolah-sekolah sekitar tahun 1850-an. Penemu. Tidak ada sosok individu tunggal yang tercatat sebagai penemu seruling karena alat ini berkembang secara evolusioner di berbagai kebudayaan kuno. Penemuannya berawal dari pengamatan manusia purba terhadap suara yang dihasilkan oleh rongga tulang atau kayu yang tertiup angin, yang kemudian dikembangkan dengan menambahkan lubang-lubang jari untuk menciptakan nada fungsi. Sarana hiburan digunakan untuk mengisi waktu luang seperti saat petani beristirahat di ladang atau menghalau burung di sawah. Pengiring upacara adat. Di berbagai daerah, suling menjadi bagian penting dalam acara adat seperti pernikahan, pesta panen, hingga upacara duka. Melodi lagu berfungsi sebagai pengiring vokal dalam musik tradisional seperti tambang Sunda atau sebagai instrumen pelengkap dalam orkes musik modern seperti dangdut. Simbol sosial dan spiritual. Membuka dan menutup lubang suling sering dimaknai secara filosofis sebagai wujud memberi dan menerima napas kehidupan. Di beberapa daerah seperti Aceh, alat musik tipu bambu bebelan bahkan pernah digunakan sebagai pengeras suara tradisional. Sekian vlog dari kami. Wassalamualaikum.